Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di sesi persiapan TOEIC Internasional yang pertama. Pada sesi ini kita akan fokus pada part 1 dari bagian listening TOEIC, yaitu bagian photographs. Saya Dewi Anggreni dari UPA Bahasa, Polines, yang akan memandu teman-teman dalam memahami format dan strategi untuk meraih skor tinggi di bagian ini. Baik, pertama-tama mari kita lihat agenda kita kali ini. Jadi kita akan mulai dengan gambaran umum dari part 1, kemudian dilanjutkan dengan beberapa strategi penting yang bisa teman-teman terapkan untuk sukses di bagian ini. Dan tidak lupa juga kita akan membahas beberapa traps atau jebakan umum, kemudian sedikit contoh soal, dan terakhir adalah conclusion. Oke, kita akan mulai dengan bagian ini, yaitu introductions. As you can read on screen, TOEIC Part 1 consists of 6 questions, and then each questions includes a photographs and 4 possible answers. And remember that you will hear only one description, and you must choose the most accurate one. Jadi TOEIC Part 1 terdiri dari 6 pertanyaan. Untuk setiap pertanyaan, teman-teman akan melihat sebuah foto dan mendengar 4 deskripsi yang berbeda. Deskripsi ini tidak akan tertulis di buku soal, atau kalau misalnya tesnya ini diselenggarakan secara online, maka teman-teman tidak akan melihat deskripsinya di layar. Jadi sangat penting untuk mendengarkannya dengan seksama. Tugas teman-teman adalah memilih deskripsi yang paling sesuai dengan foto tersebut. Jadi part 1, saya garis bawahi ya, part 1 ini mengujikan kemampuan teman-teman dalam memilih deskripsi yang benar tentang gambar atau foto yang diperlihatkan di buku soal atau di layar komputer. Untuk setiap gambar hanya akan diperdengarkan 4 deskripsi, diputar 1 kali saja, dan jeda antara soalnya itu hanya 5 detik. Jadi teman-teman harus fokus dan mendengarkan dengan sangat baik. For your information, ada sedikit perbedaan antara part 1 dari versi yang terbaru yang berlaku sejak 2020 dengan versi yang sebelumnya. Perbedaannya hanya dalam jumlah soal. Jadi versi sebelumnya itu 10 soal, sedangkan versi updated hanya 6 soal. Tidak ada perubahan dalam hal jenis pertanyaan dan strategi menjawabnya, jadi hanya dalam jumlah soal. Okay, now we move to the next part, ya. Important things to remember. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan, atau kita bisa juga sebut sebagai testing points-nya. Jadi yang pertama adalah types of image atau tipe gambar. Jadi ada beberapa tipe gambar yang sering muncul di dalam tes bagian pertama ini, yaitu photographs. Yang pertama adalah gambar orang atau people, kemudian gambar benda atau objects, dan gambar pemandangan atau scenes. Gambar-gambar ini adalah hal-hal umum yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. And then the second one, common sentence patterns for describing image. Jadi kita perlu memahami pola kalimat umum yang digunakan dalam deskripsinya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya di El Nino itu sudah dijelaskan secara rinci pola-pola kalimatnya. Kalimat ini biasanya menggunakan pola kalimat tertentu. Jadi misalnya menggunakan present continuous tense atau tenses yang lain untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam foto. Contohnya, misalnya menggunakan present continuous tense, maka deskripsinya teman-teman akan mendengarkan the man is running. Ya.
Yang berikutnya adalah tentang prepositions. Ya, preposisi itu sangat penting untuk menggambarkan posisi dan lokasi objek dalam foto. Jadi teman-teman harus paham konsep tentang prepositions. Misalnya on the table, next to the car, ya, atau yang lainnya. Perhatikan detail ini karena deskripsi seringkali menekankan pada bagian sentral, detail kecil atau latar belakang gambar. Kemudian sebelum teman-teman mendengarkan deskripsi, penting sekali untuk mengamati gambar dengan seksama. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan detail kecil yang mungkin akan disebutkan dalam deskripsi. Kemudian perhatikan juga distractors. Apa itu distractors? Distractors yang sering muncul itu adalah misalnya beberapa kata itu digunakan dalam deskripsi dan kata-kata tersebut itu pengucapannya sama. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa strategi tambahan yang bisa membantu teman-teman mencapai hasil terbaik di part 1. Pertama, eliminate distractors. Jadi identifikasi deskripsi yang jelas-jelas tidak cocok dengan gambar. Beberapa deskripsi mungkin terdengar benar, tapi tidak sesuai dengan detail yang ada di dalam gambar. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memilih. Yang kedua, look for details. Jadi jangan hanya melihat gambar secara keseluruhan, tapi fokus pada tindakan spesifik, specific actions, ya, kemudian objects, dan setting dalam gambar. Ini akan membantu teman-teman dalam memilih deskripsi yang paling akurat. Dan yang terakhir adalah practice timing. Jadi, cobalah berlatih untuk mendengarkan dan merespon dengan cepat. Ini sangat penting untuk menyesuaikan dengan kecepatan tes TOEIC. Yang berikutnya adalah common traps. Ya, jadi jebakan yang sering muncul. Kita lihat ya. Yang pertama adalah misleading descriptions. Jadi beberapa opsi mungkin benar sebagian tapi melewatkan detail yang penting yang ada di dalam gambar. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli melihat apakah deskripsi tersebut mencakup semua elemen yang penting dari gambar. Kemudian yang kedua adalah over-analyzing. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu pada satu pertanyaan. Jika teman-teman ragu, pilih jawaban yang paling masuk akal, kemudian lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah assumptions. Avoid assumptions, jadi hindari asumsi. Jangan membuat tebakan berdasarkan apa yang menurut teman-teman seharusnya terjadi. Tapi fokuslah pada bukti yang jelas bisa teman-teman lihat di gambar. Ingat, foto yang diperlihatkan adalah kunci untuk menemukan jawaban yang benar. And then, this is one example of questions. Ya, ini saya ambilkan dari materi di El Nino, teman-teman nanti bisa cek ya. Jadi seperti teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah foto. Kemudian kita diminta untuk menemukan jawaban yang benar. We have 4 options here, 4 pilihan jawaban. Teman-teman nanti akan mendengar audio filenya itu membacakan 4 pilihan jawaban ini. Ya, misalnya option A, the man is building a brick wall. And then B, the man is taking off his cap. And then C, some weeds are growing next to a wall. And then D, some trees are being planted in pots. Jawaban dari soal yang ini adalah C. Ya, perhatikan ya, untuk bisa memilih jawaban yang benar, teman-teman harus memperhatikan detail dalam gambar. Jadi, kenapa jawaban dari soal ini adalah C?
Ya, seperti teman-teman bisa lihat, terdapat tanaman yang tumbuh di dekat dinding di belakang laki-laki tersebut. Tanaman ini sesungguhnya nampak kecil saja di pojok kiri atas gambar di belakang laki-laki itu. Tapi ini adalah jawaban yang benar. Jika diperhatikan, pilihan yang A, the man is building a brick wall, ini salah ya karena pada kenyataannya dindingnya sudah ada. Ya, kemudian pilihan yang B, the man is taking off his cap, itu juga kurang tepat karena ini artinya adalah orang itu sedang melepas topinya. Padahal kenyataannya topinya tidak sedang dilepas, topinya baik-baik saja ya, masih dipakai oleh laki-laki tersebut. Atau yang di some trees are being planted into pots. Ini juga salah karena artinya adalah harus ada pohon yang kelihatan sedang ditanam di dalam pot, sedangkan faktanya tidak ada pohon atau pot sama sekali di dalam gambar. Gitu ya. Berikutnya, kita ada beberapa tips for effective practice. Jadi, yang pertama, use real TOEIC practice test. Regular practice with authentic materials. Jadi, gunakan real TOEIC practice test untuk latihan reguler. Teman-teman bisa belajar dari materi yang sudah kita siapkan via El Nino, atau mungkin teman-teman bisa download aplikasi dari Google Play Store yang tentunya memuat authentic materials. Jadi gunakan materi asli supaya bisa membantu teman-teman terbiasa dengan format tes dan tipe gambar yang akan ditemui. Second one, try to record your voice. Practice describing photographs aloud to build confidence. Jadi teman-teman bisa coba merekam suara teman-teman saat mendeskripsikan foto untuk membangun kepercayaan diri. Ini akan membantu teman-teman menjadi lebih familiar dengan deskripsi foto dan meningkatkan kemampuan mendengarkan serta berbicara. Terakhir, teman-teman bisa coba review mistakes. Analyze incorrect answers to understand common errors. Jadi setelah menyelesaikan latihan, coba tinjau kembali jawaban yang salah untuk memahami kesalahan umum. Ini sangat penting agar teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam ujian yang sebenarnya. Oke, sebagai penutup, teman-teman perlu ingat strategi utama, dengarkan dengan seksama, kemudian hilangkan pilihan yang tidak relevan, dan fokus pada detail. Practice is key. Jadi harus berlatih terus-menerus. Ini sangat penting untuk membangun familiaritas dengan format tesnya. Dengan pendekatan yang tepat, teman-teman bisa meraih sukses di Part 1 TOEIC. Oke, good luck and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.